Semangat bagi sahabat Matematika. Jumpa lagi di channel Matematika. Pembahasan kali ini mengenai turunan. Ini adalah seri yang pertama, akan kita bahas mengenai konsep turunan dan definisi turunan. Turunan fungsi aljabar. Konsep turunan. Kita biasa mendengar pernyataan-pernyataan seperti misalnya, waktu berpapasan dengan mobil polisi, mobil tadi sedang bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik atau 72 km per jam. Apakah arti 20 meter per detik pada saat yang dimaksud? Apabila mobil itu bergerak dengan kecepatan tetap, maka mobil itu akan menempuh jarak 20 meter dalam 1 detik, 40 meter dalam 2 detik, dan seterusnya. Secara umum, apabila jarak S meter ditempuh dalam waktu T detik, maka dapat dihitung dengan rumus S sama dengan 20T. Maka 20 sama dengan S per T. Artinya, kecepatan adalah sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Apabila kecepatannya tidak tetap, maka situasinya menjadi lebih sulit. Andaikan suatu mobil bergerak dari titik O dan mencapai jarak S meter dari titik O setelah bergerak T detik dan memenuhi rumus S sama dengan T kuadrat, maka S per T sama dengan T. Dengan kata lain, S per T tidak tetap. Jadi mobil tadi bergerak dengan kecepatan tidak tetap. Namun berdasarkan pengalaman, kita merasa bahwa tiap-tiap saat mobil itu memiliki suatu kecepatan yang bisa dibaca pada alat pengukur kecepatan atau speedometer. Dapat timbul pertanyaan, berapakah kecepatannya dalam meter per detik pada T sama dengan 1, yaitu kecepatan pada akhir detik pertama sesudah saat bertolak pada T sama dengan 0. Jelas bahwa jawabannya tergantung pada saat S sama dengan T kuadrat dan T sama dengan 1. Persamaan ini memasangkan suatu bilangan non negatif S dengan tiap-tiap bilangan real T. Maka rumus S sama T kuadrat menentukan suatu fungsi dengan daerah asal himpunan bilangan real. Sedangkan daerah hasilnya adalah himpunan semua bilangan real non negatif. Fungsi tersebut yaitu Ft sama dengan T kuadrat dan dapat diterangkan sebagai fungsi yang dipasangkan dengan persamaan S sama dengan T kuadrat. Kecepatan yang sedang kita selidiki menyangkut nilai fungsi tersebut pada T sama dengan 1. Kita akan mencari arti kecepatan pada T sama 1 jika S sama dengan T kuadrat. Dengan menggunakan fungsi Ft sama T kuadrat yang menunjukkan suatu fungsi yang berkaitan dengan rumus S sama dengan T kuadrat, kita dapat menentukan jarak yang ditempuh dalam waktu T dimulai dari T sama dengan 0. Misalnya, jarak yang ditempuh mobil tersebut dari T sama dengan 0 sampai T sama 1 adalah F1. Karena Ft sama T kuadrat, maka F1 sama 1 kuadrat sama dengan 1 meter. Sedangkan jarak yang ditempuh dari T sama dengan 0 sampai T sama 2 adalah F2 sama dengan 2 kuadrat atau 4 meter. Dengan demikian kita bisa menentukan kecepatan rata dalam selang waktu dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2, yaitu perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Perubahan jaraknya yaitu dari 1 meter menjadi 4 meter. Perubahan waktunya yaitu dari 1 detik menjadi 2 detik. Maka kita peroleh sama dengan 4 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1 atau sama dengan 3 meter per detik.
Dengan cara yang sama kita dapat menentukan kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1 sampai T yang 1,5, yaitu F1,5 dikurangi F1 dibagi 1,5 kurangi 1. 1,5 kuadrat yaitu 2,25 dikurangi 1, 1,25. 1,5 dikurangi 1, 0,5. 1,25 dibagi 0,5, 2,5 meter per detik. Nah, untuk menjawab pertanyaan berapakah kecepatan pada saat T sama dengan 1, maka kita membuat daftar kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1 plus H untuk nilai positif H yang semakin kecil. Tabelnya kalau kita buat seperti ini. Untuk H sama dengan 0,05 kita peroleh kecepatan rata-ratanya yaitu 2,05. Untuk H sama dengan 0,04 kecepatan rata-ratanya 2,04. Cara menghitungnya seperti tadi ya. Misalnya ini H 0,05 berarti F 1,05 dikurangi F1 dibagi 0,05, hasilnya nanti 2,05 dan seterusnya. Baris kedua kalau kita amati menunjukkan kecepatan rata pada selang waktu dari T sama dengan 1 sampai 1 plus H sangat dekat dengan 2 untuk H yang positif kecil. Dapat dibuktikan juga bahwa ini benar untuk H yang negatif kecil. Memang perbandingan ini dapat kita buat sekehendak kita sangat dekat dengan 2 untuk H yang cukup kecil. Tetapi daftar seperti ini masih belum lengkap untuk pembuktian. Untuk pembuktiannya adalah sebagai berikut. Karena Ft sama dengan T kuadrat dan dianggap H tidak sama dengan 0, maka F 1 plus H dikurangi F1 menjadi 1 plus H dikuadratkan dikurangi 1. Ini kalau kita jabarkan jadi 1 kuadrat plus 2H plus H kuadrat kurangi 1 atau menjadi 2 plus H. Jika H mendekati 0, maka nilai limitnya ini kalau kita cari limitnya menjadi sama dengan 2. Limit ini jelas merupakan jawaban atas pertanyaan kita berapa kecepatan mobil itu pada T sama dengan 1. Dengan kata lain, dugaan kita bahwa ada sesuatu yang boleh disebut kecepatan pada suatu saat adalah benar jika kecepatan itu kita definisikan dengan limit. Kecepatan pada T sama dengan 1 adalah 2 meter per detik. Contohnya, carilah kecepatan mobil tersebut sesudah 10 detik dari saat berangkatnya. Di sini cara menjawabnya tinggal kita hitung limit F10 plus H dikurangi F10 atau menjadi 10 plus H dikuadratkan kurangi 10 kuadrat. Ini kita jabarkan 10 kuadrat 100, 2 kali 10 kali 2 20H plus H kuadrat dikurangi 100. 100 dikurangi 100 ya. Kita sederhanakan, kemudian dengan sifat distributif H bisa kita keluarkan, jadi H kali 20 plus H dibagi dengan H hingga tersisa 20 ditambah H. Untuk H mendekati 0 berarti hasilnya adalah 20. Dengan demikian maka kecepatan mobil tersebut sesudah 10 detik adalah 20 meter per detik. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan turunan fungsi f pada x sama dengan a. Pada uraian di atas dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kecepatan pada suatu saat tertentu harus dicari dulu kecepatan rata-rata dalam suatu selang waktu. Hal tersebut menyangkut suatu nilai fungsi dari waktu dan perbandingan perubahan nilai fungsi dibagi perubahan waktu T. Nah, jika ide seperti ini kita perluas, maka ada suatu fungsi f yang memetakan x ke fx dalam interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama a plus h. Nilai f berubah dari fa pada x sama dengan a menjadi f a plus h pada x sama dengan a plus h.
Maka nilai rata-rata perbandingan perubahan nilai f terhadap x dalam interval x sama dengan a sampai x sama dengan a plus h adalah perubahan nilai fungsi dibagi perubahan variabel. Kalau dalam konsep kecepatan tadi kan perubahan jarak dibagi perubahan waktu, secara umum menjadi perubahan nilai fungsi dibagi perubahan variabel, menjadi f a plus h dikurangi f a dibagi a plus h dikurangi a, atau sama dengan f a plus h dikurangi f a dibagi h. Dengan proses limit kita bisa mencari limit f a plus h dikurangi f a dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, limit inilah yang disebut dengan turunan fungsi f pada x sama dengan a. Sebagai contoh misalnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 5 dan carilah turunannya pada x sama dengan 3. F aksen 3, jadi f aksen 3 itu maksudnya adalah turunan fungsi f pada x sama dengan 3 sama dengan limit f3 plus h dikurangi f3 dibagi h. Karena fx sama dengan x kuadrat plus 5, maka f3 plus h ya kita ganti saja nih x-nya dengan 3 plus h. 3 plus h plus 5 dikurangi dalam kurung 3 kuadrat plus 5. Kita jabarkan menjadi 3 kuadrat 9, 2 kali 3 kali h 6h plus h kuadrat plus 5. Ini kita buka kurungnya menjadi dikurangi 9 dikurangi 5. 9 dikurangi 9, lalu ini 5 dikurangi 5, 0. Yang tersisa tinggal 6h plus h kuadrat. Kemudian ini kita sederhanakan jadi 6 plus h, kalau h mendekati 0 maka nilainya sama dengan 6. Andaikan f berturunan untuk tiap-tiap anggota dari domain D dengan D adalah anggota bilangan real, artinya untuk setiap A, B, C dan seterusnya anggota domain tersebut, maka nilai f aksen A, f aksen B, f aksen D itu ada, maka akan diperoleh nilai f aksen yang sesuai. Dengan demikian akan ada suatu fungsi baru f aksen dengan domain D yang disebut dengan fungsi turunan dari f, yaitu ditentukan dengan rumus f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Contoh, misalkan carilah turunan fungsi f yang ditentukan oleh fx sama dengan x langsung dari definisi. F aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Karena fx sama dengan x, maka fx plus h menjadi x plus h dikurangi x dibagi h. Ini kita sederhanakan, tinggal h per h. Jangan disubstitusikan ini jadi 0 per 0 ya. Ingat h itu hanya suatu bilangan yang mendekati 0. H dibagi h itu sama dengan 1. Limit 1 untuk h mendekati 0 adalah 1. Contoh yang berikutnya, carilah turunan fungsi f yang ditentukan oleh fx sama x kuadrat. Caranya sama, f aksen x sama dengan limit fx plus h plus min fx dibagi h untuk h mendekati 0. Ini adalah definisi. Kemudian kita substitusikan ke sini, maka diperoleh menjadi limit x plus h dikuadratkan min x kuadrat dibagi h untuk h mendekati 0. Ini kita jabarkan menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikurangi x kuadrat. Lalu ini kita sederhanakan, kemudian tersisa 2xh plus h kuadrat, kita gunakan sifat distributif menjadi h kali 2x plus h dibagi h. Ini kita sederhanakan, tersisa 2x plus h, kalau h mendekati 0 2x ditambah 0 sama dengan 2x. Bagaimana kalau fx sama dengan x pangkat 3?
Maka di sini fx plus h-nya menjadi x plus h dipangkat dengan 3 dikurangi fx atau dikurangi x pangkat 3. Penjabarannya menjadi x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3 dikurangi x pangkat 3. Ini kita sederhanakan, kemudian kita keluarkan h kali 3x kuadrat plus 3x h kuadrat, kita sederhanakan, ini h tersisa 3x kuadrat plus 3x h plus h kuadrat. Kalau h kita isi 0 menjadi 3x kuadrat plus 0 sama dengan 3x kuadrat. Bagaimana jika fungsinya adalah seperti ini, seper x, turunannya adalah limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk menanti 0 menjadi seper x plus h dikurangi seper x dibagi h. Ini kita samakan, menyebutnya menjadi x kali x plus h, pembilangnya menjadi x dikurangi dalam kurung x plus h dibagi h. Pembagian dengan pecahan sama dengan dikalikan kebalikannya, maka ini menjadi h kali x plus h. Lalu x dikurangi x, ini kita sederhanakan ya, 0, kemudian ini min h, kemudian h kita sederhanakan menjadi min 1 per x kali x plus h. Kalau h kita isi 0 berarti min 1 kali min 1 dibagi x kali x atau min 1 per x kuadrat. Kalau diubah menjadi pangkat negatif adalah min x pangkat min 2. Bagaimana jika fx sama seper x kuadrat? Hampir sama dengan contoh 6 tadi. Ini kita samakan, menyebutnya menjadi x kuadrat kali x plus h dikuadratkan. 1 kali x kuadrat 1 kali x plus h dikuadratkan. Lalu ini dijabarkan menjadi x kuadrat plus 2x plus h kuadrat. Ini kita kalikan ke sini. Lalu ini sederhanakan dan kita tulis sisanya min 2x min h kuadrat. Dikeluarkan h jadi h kali min 2x min h dibagi hx kuadrat plus x plus h kuadrat. Lalu ini kita sederhanakan h nya, maka hanya tersisa min 2x min tersisa min 2x min h dibagi h kuadrat kali x plus h dikuadratkan. Sekarang kita isi h nya 0 berarti min 2x min 0 jadi min 2x, x kuadrat kali x plus 0 kuadrat menjadi x kuadrat kali x kuadrat x pangkat 4. Ini kita sederhanakan, ini jadi pangkat 3, jadi min 2 per x pangkat 3. Kalau ditulis dalam bentuk pangkat negatif menjadi min 2 x pangkat min 3.